Namun aja masing-masing kita membuka Alkitab kita ataupun sarana lain, HP, Android atau apapun, kita siapkan dalam kitab Wahyu pasalnya yang kelima. Wahyu pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Wahyu pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Sebelum kita baca, saya ajak kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah di antara kita mengalami kesedihan ataupun kedukaan? Ataukah pernahkah kita menangis oleh hal-hal yang sebetulnya itu tidak ada kaitannya dengan kita? Pernahkah saudara menangis dan tangisan itu sesuatu hal yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan sehingga Allah harus bersegera menghibur, menolong ataupun menghampiri saudara? Saudara, sedikit orang untuk menangis untuk hal-hal yang rohani, atau menangis oleh karena kegagalan-kegagalan rohani yang dialami. Ada banyak orang yang tidak sadar bahwa dengan pelanggaran ataupun dosanya seharusnya itu membuat dia untuk meratap, untuk menangis di hadapan Tuhan. Mengapa saya harus jatuh ke dalam dosa ini? Mengapa saya harus lalai di dalam melakukan kehendak Tuhan? Tapi sangat sedikit orang yang peka dengan hal itu, saudara. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi alasan dari tangisan kita? Bisa saja karena sakit, bisa saja karena kehilangan, diputus pacar bagi yang belum menikah, belum berkeluarga barangkali, atau karena saking rindu dengan keluarga, ada istri, anak, ada orang tua yang dimana saja saat ini mereka berada terpisah berbulan-bulan dan tidak jumpa. Kemudian kita mendengar kabar berita bahwa mereka sakit dan seterusnya. Saudara, apa yang menjadi alasan bagi saya dan saudara untuk menangis? Saudara, pagi hari ini kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Yohanes. Apa yang membuat alasan dia untuk menangis, untuk bersedih? Kalau saudara perhatikan di sana dalam ayatnya yang keempat, maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Maka menangislah aku. Yohanes berduka dengan amat dalam. Yohanes bersedih dengan sungguh-sungguh. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi alasan dari kesedihan, dari tangisan, dari tetesan air mata Yohanes itu? Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama-sama sehingga kita pun bukan hanya menangis karena penderitaan, bukan hanya menangis karena kekurangan, bukan hanya menangis karena sakit penyakit yang kita alami, tetapi juga kita boleh bersedih oleh karena sesuatu perkara rohani yang berkaitan dengan hal-hal rohani, yang berkaitan dengan hal-hal iman kita, berkaitan dengan soal pengharapan kita di dalam Kristus. Saudara, perhatikan bahwa Yohanes menangis karena ketika diizinkan Tuhan dalam suatu penglihatan di Pulau Patmos itu, ia memandang ke atas. Lalu apa yang dilihatnya, saudara? Apa yang terjadi di atas sana? Saudara, dijelaskan dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ada kitab di situ yang digulung dan kemudian dimeterai. Artinya
itu betul-betul dijaga dan tidak sembarang orang untuk membukanya. Dan Yohanes melihat bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk apapun yang diperkenankan Allah yang layak untuk mengambil, menerima gulungan itu dan kemudian membukanya. Untuk alasan inilah Yohanes melihat, menangis. Sebab mengapa saudara? Yang diharapkan dan dirindukan oleh Yohanes, dia akan segera melihat rabinya, dia akan segera melihat gurunya, dia akan segera melihat Yesus itu tampil, lalu kemudian menerima gulungan itu dan membuka. Tapi sekali lagi saudara, Allah Bapa sebagai sutradara yang sangat agung dan mulia dalam bagian ini, seolah menahan Yesus untuk segera tampil menerima gulungan itu. Tetapi saudara, yang akan dinyatakan juga bahwa tidaklah sembarangan. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk, termasuk malaikat sekalipun, yang layak, yang pantas untuk menerima gulungan kitab itu dan membuka matanya. Gak ada. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sehebat apapun dia, seagung apapun manusia di muka bumi ini, sekalipun orang mengklaim bahwa dia junjungan, dia yang terhebat, dia yang paling agung, tetapi di hadapan Allah tidak ada seorang manusia pun yang layak untuk menerima gulungan kitab. Orang hebat yang pernah hidup di muka bumi ini sekalipun tidak pernah diperkenankan dan layak untuk menerima gulungan kitab. Bahkan sekelas malaikat sekalipun, makhluk surgawi yang bersayap itu tidak juga diperkenankan untuk menerima, karena memang bukan mereka yang ditentukan. Saudara, Yohanes tentu bersedih, kecewa. Kok gak ada? Tidak ada orang yang layak, gak ada yang tampil, gak ada yang diperkenankan. Termasuk juga dalam pikirannya, loh, Yesusnya kemana? Kemana dia? Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, namun kesedihan Yohanes tidak berlanjut lama. Kesedihannya tidak berlarut lama. Kesedihannya tidak berkepanjangan. Ayat yang kelima mengatakan di sana, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Berkatalah tua-tua itu. Ini tentu salah seorang yang menjadi juru bicara tua-tua atau juru bicara para malaikat Allah, penterjemah dari malaikat Tuhan. Kalau saudara lihat dalam kitab Daniel di sana menjelaskan, berbicara kepada Yohanes, jangan menangis, berhenti menangis, segera hapus air matamu. Tangisanmu yang mulia itu, tangisanmu yang kudus itu. Jadi ada kedukaan yang rohani, ada kedukaan yang mulia, tetapi juga ada kedukaan duniawi, ada kedukaan atau tangisan duniawi. Tapi tangisan Yohanes adalah tangisan rohani, tangisan mulia, sehingga ia segera dihiburkan
dalam hal ini. Perkataan yang disampaikan di sana, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas daun. Saudara, kalau melihat dua gelar atau dua simbol ya, yang dikatakan di sini singa dari suku Yehuda, yaitu tunas daun. Saudara, kira-kira ini menunjuk kepada siapa? Siapa yang disebut singa dari suku Yehuda? Siapa yang disebutkan tunas daun? Saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam Yesaya pasalnya yang ke-11, maka kita akan temukan di sana siapa yang dimaksudkan tunas daun itu. Kalau kemudian dalam bagian-bagian firman Tuhan menjelaskan siapa yang dimaksudkan singa dari suku Yehuda. Saya tidak punya waktu untuk mengajak kita untuk membaca bagian firman Allah tadi. Tetapi saudara nanti boleh dibaca di rumah masing-masing. Singa dari suku Yehuda ini menunjukkan kepada Yesus Kristus. Ini menunjukkan kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pribadi yang dimaksudkan singa dari suku Yehuda, tunas daun, hanya menunjuk kepada satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, menarik. Dikatakan di sana singa dari suku Yehuda, tunas daun, telah menang. Dia telah menang. Saudara, menarik. Kenapa dia disebut atau digelari singa dari Yehuda? Kenapa ia diberi simbol atau diberi gelar singa? Karena singa ini, kekuatan singa, kemampuan singa yang menaklukkan segala makhluk atau binatang yang lain. Nah, saudara, kekuatan singa ini menimbulkan atau simbol dari bagaimana kuasa Kristus yang mengalahkan iblis. Kekuatan iblis dipatahkan oleh Kristus Yesus. Kekuatan iblis yang ditaklukkan, yang dihancurkan oleh Yesus. Tetapi tidak hanya disebut singa, tapi juga disebut tunas. Bahkan dalam bagian lain disebut sebagai anak domba. Saudara, dua simbol, dua gelar yang menarik ini. Singa dan anak domba. Dan dikatakan di sana telah menang. Singa dari suku Yehuda itu telah menang, telah mengalahkan iblis, telah mengalahkan setan, telah mengalahkan kekuatan dunia ini. Saudara, mari kita coba lihat apa yang terjadi dalam diri Yesus. Ketika Yesus dalam pergumulan doa di Taman Getsemani, ada yang mengintip di sana, yaitu iblis, yang mencoba mempengaruhi dan menggoda dia. Tidak berhenti sampai di situ. Iblis kemudian terus mengintip dia, mengiring dia, sampai pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam alam maut, ke dalam kuburan itu. Saudara, lihatlah sepanjang perjalanan penderitaan Kristus itu, iblis yang senang, iblis seolah berhasil, iblis seolah sukses dalam menaklukkan Yesus. Yesus dibuatnya tidak berdaya, dihina,
diludahi, ditampar, bahkan digantung, bahkan sampai mati, dibungkus dengan lampin, dan kuburnya ditutupi dengan batu besar. Iblis seolah merasa sudah menang, sudah berhasil sukses menaklukkan singa suku Yehuda dari suku Yehuda. Tetapi saudara, apa yang dipikirkan oleh iblis? Apa yang dirasakan oleh iblis tidaklah berlanjut lama. Karena hari yang ketiga, kain yang membungkus dia, tali-tali yang mengikat tubuhnya di dalam kuburan itu, bahkan batu yang menutupi kuburnya itu tidak sanggup menahan dia, menghentikan dia. Tali-tali yang mengikat tubuhnya semuanya terlepas. Kain yang membungkus mayatnya terbuka dan batu itu terguling. Dan Yesus keluar. Dan kisah para rasul pasal pertama di sana. Kisah para rasul pasal pertama ayat yang ketiga. 40 hari. Ia berulang-ulang menampakkan diri. Ia menjelaskan dan menyatakan bahwa dia benar-benar bangkit dan benar-benar hidup. Artinya kebangkitannya itu real, nyata. Dia benar-benar hidup, bukan mitos, bukan dongeng, bukan cerita belaka, tetapi real, nyata. Yesus bangkit itu real. Yesus hidup itu real. Dan dia sendiri mengatakan itu. Saudara, dan tidak berhenti sampai di situ. Karena kisah para rasul pasal 1. Rangkaian karya Kristus itu bukan hanya berhenti sampai kepada kebangkitannya, tetapi sampai ia naik ke surga. Kisah para rasul pasalnya yang pertama. Dan kenaikannya bukan hanya dongeng. Kenaikannya ke surga bukan cerita-cerita atau bukan hoax. Kenaikannya bukan berita. Kenaikannya itu real. Nyata. Karena ada banyak orang yang menyaksikan ketika dia terangkat dan naik ke surga. Dan setelah hilang dari pandangan manusia, ada 2 malaikat yang berbicara kepada mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terus menengadah ke atas? Ingat, dia yang naik itu dengan hal yang sama akan datang kembali. Perkataan malaikat disaksikan oleh orang banyak, oleh orang-orang Galilea. Yesus naik ke surga. Fakta, real, bukan cerita omong kosong. Saudara, dia telah menang. Dia menang. Maut dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasa dunia dikalahkan, dan naik ke surga dengan segala kemuliaan. Dan semua itu fakta, real, nyata dalam hidupnya. Anak domba itu telah menang. Dan karena dia menang, maka dia yang layak untuk menerima gulungan kitab itu. Tetapi sebaliknya, saudara, dia disebut anak domba. Dan bahkan disebutkan di sana anak domba yang disembelih. Oh, ini menarik sekali, saudara. Menarik sekali. Kenapa? Karena untuk menang. Perhatikan baik-baik. Karena untuk menang, dia tidak mengangkat pedang. Untuk menang, dia tidak membutuhkan prajurit berkuda.
atau perlengkapan senjata yang lengkap. Tidak. Untuk menang tidak harus mengumpulkan kekuatan dan akhirnya tipu sana tipu sini dan menjadi penipu. Untuk menang dia seperti domba, anak domba yang disembelih. Untuk menang justru dia berkorban. Untuk menang justru dia menyerahkan dirinya. Untuk menang dia harus sampai mati di kayu salib. Untuk menang dia seperti domba yang disembelih. Tidak seperti dunia meraih kemenangan. Dunia meraih kemenangan tapi dengan perlengkapan senjata nuklir atau kekuatan pasukan, kekuatan dan kemampuan alat-alat perang yang canggih. Itu dunia. Tetapi Kristus Yesus menang justru Kristus Yesus menang justru memberi diri dan digambarkan seperti domba yang tersembelih. Oh, kemenangan yang diraih dari ketulusan hati berkorban, ketulusan hati taat, ketulusan hati untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Untuk menang dia sampai harus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Untuk menang dia harus berteriak, aku haus. Untuk menang dia harus masuk ke dalam kehendak Bapa, rencana Allah dalam kehidupannya. Inilah hal yang sangat menarik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya tidak ingin melanjutkan khotbah ini sampai selesai, supaya masih ada lagi, diundang lagi nanti untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya. Karena ini sudah mau 8:30. Kita akan ada perjamuan khusus. Jadi saya akhiri sampai di sini dulu. Khotbah ini mudah-mudahan nanti bisa berlanjut lagi, atau Pak Dokter yang melanjutkan, atau ada Bapak Majelis nanti dari GKII. Kita GKI, Bapak GKI, ada 2 I-nya di sana. Kalau kita cuma 1 I-nya, jadi seperti itu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa.